Pagi Pak, Mbak Pagi. Batara, Pagi Pak Mbak Nuri. Mas Dian. Pagi Terima Bu. kasih sudah mau seminar proposal nih Mas Dian Triana. Betul Bu. Mudah-mudahan lancar. Bismillah. Amin Bu. Ya. Mungkin Pak Batara membuka dulu ya Pak. Silahkan dibuka pembimbing Bu. Oh iya, Iya, iya. baik. Izin saya buka Pak Sparta, Pak Ya, Batara, sih. Mas Dian. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melihat proposal ya, seminar proposal dari Mas Dian Triana. Nah, Mas Dian ini akan memaparkan terkait studi eksplorasi terkait kebijakan dalam KPR di BNI yang kebetulan di mana beliau juga bekerja di BNI sehingga ini merupakan hasil dari problema-problema yang dihadapi saat beliau di tempat kerjanya. Ya, mudah-mudahan sehat ya Mas Dian, bisa kita mulai. Silahkan presentasi sekitar 15 menit lah ya. Nanti setelah itu kita harapkan Pak Dokter Sparta bisa memberikan dokter apa hampir profesor ini sebenarnya. Calon profesor Pak Aduh, Dokter Sparta bisa masih jauh Bu Nuri. Oh, hukumnya udah banyak banget begitu, tinggal tendang dikit Pak Sparta. Bisa memberikan masukan dan juga Pak Batara tentunya bisa memberikan masukan ya. Mas Dian silahkan. Baik. Terima kasih Bu Nuri, Pak Batara, Pak Sparta yang saya hormati. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Batara M. Simatupang selaku Direktur MM Indonesia Banking School dan penguji seminar proposal saya di pagi ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Dr. Sparta yang selaku penguji seminar proposal saya di pagi ini, dan yang saya hormati Ibu Dr. Nuri Wulandari selaku pembimbing tesis saya di saat ini gitu ya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya dengan Dian Triana. Saya merupakan mahasiswa Indonesia Banking School tahun 2021. Terima kasih atas kesempatan ini. Pada hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan yang tadi seperti Bu Nuri ceritakan, memaparkan dengan judul analisa eksploratif terkait kebijakan dalam prosedur penyaluran kredit pemilikan rumah dengan studi kasus di kantor cabang saya sebelumnya di kantor cabang Tanjung Priok, Jakarta. Saya izin mulai mempresentasikan, boleh ya Bapak Ibu ya? Sebentar saya share. Apakah sudah terlihat Pak Batara, Pak Sparta, dan Bu Nuri? Sudah terlihatkah Bapak? Iya? Atau mungkin tidak usah, takut sinyalnya nggak bagus sih. Kalau seperti ini, terlihatkah Bapak Ibu? Izin? Udah terlihat, Bu. Udah, Tinggal di Zoom aja. Oh, di Zoom aja ya Pak. silakan. Ya, Bukan di Zoom itunya, di yang ada gelas itu. Ada gelas itu oke. yang pencet. Di slideshow ya Pak? Ya, Seperti ini Pak, terlihat ya, ya ya, Pak? ya, ya, ya. Baik, oke. Saya mulai presentasi saya. Jadi judulnya adalah analisa eksploratif terkait kebijakan dalam prosedur penyaluran kredit pemilikan rumah dengan studi kasus PT Bank Negara Indonesia, kantor cabang Tanjung Priok, Jakarta. Eh,
latar belakang saya mengambil judul itu karena saya melihat rumah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok atau primer setiap manusia, dan keterbatasan lahan dan tanah menjadi suatu kendala karena populasi manusia yang terus bertambah. Generasi muda atau milenial saat ini makin sulit untuk mendapatkan sebuah rumah karena memang harga rumah yang sudah tidak sepadan dengan pendapatan mereka. Pemerintah melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan seperti pihak perbankan dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk menjembatani atau memfasilitasi para wadahnya mendapatkan sebuah rumah. Bank BNI salah satu lembaga keuangan perbankan yang bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah. Di BNI Tanjung Priok, sama seperti dengan bank BNI yang lain, memberikan fasilitas tersebut. Namun, setelah saya amati dan kebetulan saya mendapatkan data dari kantor wilayah 12 yang membawahi 6 cabang, itu memang BNI Tanjung Priok selalu mencapai target. Jadi dari tahun 2020 data tersebut sampai dengan tahun 2022 itu selalu mencapai target. Di tahun 2020 itu posisi pencapaian booking di BNI Tanjung Priok sampai 105% dari targetnya. Jadi surplus 7,1 dalam miliar rupiah, pencapaiannya adalah 156,3 dalam miliar rupiah. Di tahun 2021 juga sama, mencapai 119%, surplus 32,2 dalam miliar rupiah, targetnya adalah 172, yang dicapai ada 204,7 dalam miliar rupiah. Di tahun 2022 itu juga kebetulan mencapai target yaitu 107%, di mana surplus 16,6 dalam miliar rupiah, targetnya adalah 234, pencapaiannya 251,2 dalam miliar rupiah. Namun dari 3 tahun yang saya amati, itu memang BNI Tanjung Priok selalu mencapai, tapi masih di bawah pencapaian booking cabang-cabang yang lainnya di kantor W12, di mana tahun 2020 mencapai 156, di cabang lain sudah 200 miliar rupiah pencapaiannya. Kemudian di tahun 2021, di saat BNI Tanjung Priok sudah mencapai 204, yang lainnya sudah di atas 250. Dan di tahun 2022 juga sama, di mana saat BNI Tanjung Priok sudah mencapai 251 miliar dalam miliar rupiah, di cabang lain masih di angka tersebut. Berdasarkan hal tersebut, saya mencoba untuk mengamati dan mencoba untuk menganalisa apakah ada perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh manajemen Tanjung Priok sehingga pencapaian bookingnya masih yang terkecil di antara cabang-cabang lain di kantor wilayah 12. Setelah saya identifikasi masalah, ternyata masih banyak calon debitur yang tidak lolos dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah di Bank BNI cabang Tanjung Priok dikarenakan adanya perbedaan kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam penyaluran KPR di BNI Tanjung Priok dibandingkan dengan cabang-cabang lain di bawah kantor wilayah 12. Tujuan dari penelitian ini itu adalah saya untuk membandingkan kebijakan-kebijakan penyaluran KPR Bank BNI Tanjung Priok terhadap BNI lainnya di kantor W12, kemudian untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi prosedur sampai dengan strategi yang diterapkan sehingga mempengaruhi jumlah booking KPR. Dan juga ini menjadi masukan khususnya untuk ini pemproses kredit. Kemudian manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi, evaluasi, dan masukan untuk manajemen BNI cabang Tanjung Priok dan masukan untuk bagian pemproses kredit berdasarkan pengalaman dari debitur selama mengajukan kredit pemilikan rumah. Dan yang berikutnya adalah untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, serta penambah wawasan terkait literatur di bidang perbankan pada umumnya dan penyaluran kredit perumahan pada khususnya yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Indonesia Banking School dan mengetahui waktu yang paling efektif dan prosedur penyaluran kredit dalam penyaluran kredit pemilikan rumah. Menurut Hasibuan, pengertian pembiayaan adalah jenis-jenis pembiayaan yang harus dibayar kembali bersama bagi hasilnya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Kasmir, pengertian manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas.
Berikut merupakan tabel literatur terdahulu yang saya coba pelajari dan saya coba bandingkan dan analisa ke BNI Tanjung Priuk di tempat saya bekerja pada waktu itu. Jadi saya coba bandingkan berdasarkan literatur ini, ternyata memang ada kebijakan-kebijakan yang berbeda dari variabel-variabel yang telah digunakan. Dalam hal ini saya melihat ada kebijakan dalam prosedur penyaluran kredit apa akan mempengaruhi nilai booking. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain seperti kebijakan hasil slik, kemudian waktu proses, permintaan dokumen tambahan, cara analis memverifikasi, dan kebijakan virtual office. Variabel-variabel tersebut seperti kebijakan hasil slik. Slik itu kan merupakan aplikasi yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan yang bisa diakses oleh perbankan atau institusi keuangan lainnya untuk mengetahui calon debitur dalam mengelola fasilitas kredit kewajiban-kewajibannya di 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 lembaga keuangan tersebut. Jadi histori dari calon debitur kita bisa lihat dari hasil slik tersebut sebagai acuan para manajemen atau analis kredit melihat apakah calon debitur itu bisa tetap kita berikan fasilitas kredit atau tidak. Kemudian terkait waktu proses kredit juga sangat krusial, jadi sangat menjadi perhatian karena banyak calon debitur yang tidak melanjutkan mengajukan kredit pemilikan rumahnya dikarenakan waktu proses yang terlalu lambat gitu. Kemudian permintaan dokumen tambahan juga ini menjadi perhatian karena banyak permintaan-permintaan dokumen yang seharusnya itu tidak perlu lagi diminta. Itu mungkin karena alasan atau mungkin pertimbangan dan mitigasi risiko yang sudah diperhitungkan oleh manajemen sehingga banyak dokumen-dokumen yang seharusnya tidak diminta tapi diminta untuk meyakinkan para analis dan manajemen memutus kreditnya. Kemudian ada variabel terkait cara analis memverifikasi juga sangat mempengaruhi calon debitur untuk meneruskan permohonan kreditnya di bank tersebut atau tidak, atau bahkan mungkin pindah ke cabang lain atau mungkin ke bank lain karena memang cara analis-analis yang mungkin masih baru, jam terbangnya belum terlalu banyak sehingga cara memverifikasinya belum terlalu sempurna seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah variabelnya kebijakan virtual office. Virtual office ini sebenarnya sudah semakin marak, semakin banyak karena kebetulan saya menganalisa dari tahun 2020 sampai 2022 di mana pada posisi tersebut terjadi pandemi COVID-19 ya Pak, Bapak Ibu. Jadi memang banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya membuat kebijakan dengan konsep virtual office. Banyak karyawan yang memang bisa bekerja di rumah saja, yang mungkin dulu disebut dengan WFH atau work from home. Jadi itu mungkin kebijakan yang diambil karena mungkin lebih efisien. Tapi ternyata menjadi kendala di saat para karyawannya itu mengajukan kredit di perbankan, itu ada yang sudah bisa menerima kebijakan virtual office, ada cabang yang belum bisa menerima konsep kantor dengan bentuk virtual office. Tapi ada juga yang menerima dengan syarat. Jadi memang kebijakan itu adalah kebijakan yang berbeda-beda akan mempengaruhi keputusan kredit di kemudian harinya gitu. Nah, ini adalah garis interview. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya baik kepada para staf BNI di kantor cabang Tanjung Priuk maupun di cabang-cabang lain dan calon debitur dan debitur yang saya coba wawancarai ada 5 poin-poin yang sebenarnya saya pertanyakan ke mereka. Jadi apakah ada kebijakan terkait kondisi slik calon debitur, kemudian apakah ada kebijakan terkait konsep kantor virtual office, apakah ada waktu proses pengajuan kredit yang sudah efektif, kemudian apakah ujian proses kredit suka meminta dokumen tambahan, dan yang terakhir terkait apakah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh
para pemproses kredit sudah efektif. Eh, dari dari pertanyaan-pertanyaan itu saya mencoba untuk menganalisa dari jawaban-jawaban yang sudah saya terima. Kemudian ini adalah objek penelitiannya. Kebetulan saya meneliti di Bank BNI cabang Tanjung Priok dan saya coba untuk bandingkan dengan cabang-cabang lain di wilayah 12. Dengan respondennya adalah staf dan para debitur KPR di BNI Tanjung Priok. Desain penelitiannya saya menggunakan kualitatif dengan cara, kemudian metode perhimpunan datanya itu primernya saya mewawancara, sekundernya dengan pustaka dan yang lainnya. Jumlah wawancara yang saya lakukan kemarin itu sampai 7 orang untuk staf di BNI Tanjung Priok, 5 orang debitur yang kebetulan sudah proses di sana, dan 6 cabang karyawan yang sudah dari berbagai unit yang saya sudah tanya. Jadi ada unit pemproses, ada unit pencairan, unit sales, itu saya campur di dalam situ menjadi suatu analisa saya selama ini. Mungkin itu bahan seminar proposal tesis saya di pagi ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan masukan, evaluasi untuk saya lengkapi ke tesis saya yang sedang saya persiapkan, dan menjadi mungkin masukan juga untuk BNI Tanjung Priok untuk kedepannya lebih baik lagi. Sekian presentasi saya pagi ini, Pak Batara, Pak Sparta, dan Ibu Nuri. Mungkin saya kembalikan ke itu ya, stop share dulu ya. Baik, terima kasih Mas Diantriana. Mungkin kita persilahkan Pak Batara dulu atau Pak Sparta dulu nih? Batara juga boleh. Silakan Pak Sparta, monggo Pak. Oke, makasih banyak Pak Batara, Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama kali wabarakatuh. saya ucapkan kepada Bapak Dian Triana ya, sudah masuk ke tahap sidang proposal ya. Mudah-mudahan setelah sempro ini, setelah proposal, 1 bulan setelah itu sudah selesai bab 4-nya. Jadi bab 4 itu maksimal 1 bulan, jadi sudah bisa wisuda November ya. November ya. Jadi mengerjakannya seminggu setiap hari itu ya. Kalau seminggu sekali nggak selesai itu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa selesai. Nah, saya akan memberikan masukan ya, mungkin untuk menambah bobot kualitas dari proposal Bapak Dian ya. Pertama adalah mengenai judul ya. Di judul kelihatan ini studi kasus ya, studi kasus pada BNI kantor cabang Tanjung Priok ya, Tanjung Priok. Ya. Sebelumnya sudah bekerja situ ya. Sebelumnya di cabang Tanjung Priok, betul Pak. Tanjung Priok ya. Saya sudah Jadi, pindah saat ini. saya kalau studi kasus ini harus ada izin ungkapan data ya, izin Oh dari iya, cabangnya. iya, Bahwasanya ini bersedia untuk jadi tesis studi kasus tesis saya gitu, tesis kamu ya. Saya ya kasih Pak. keterangan dari dia. Karena studi kasus seperti ada surat keterangan dari cabang itu yang menyatakan bahwa dia bersedia Oh iya. eh, cabang jadi objek penelitian tesis sudah ya. Dilampirkan di tesisnya nanti ya, dilampirkan itu ya. Karena studi kasus ini harus itu, kalau nggak itu nanti bisa menimbulkan masalah dari ya. Baik Itu Pak. yang pertama, judul, nah karena jadi studi kasus ya, dan sekarang kalau saya lihat sudah baca itu ya, ada bolak-balik antara strategik dan kebijakan ya. Sudah cenderung kebijakan dulu baru strategik. Saya strategik dulu baru kebijakan. Jadi kan perusahaan itu penetapan visi misi, tujuan. Terus sebelum dia menyusun strategic plan itu dia harus evaluasi lingkungan kan, sama Ya, evaluasi kegiatan program 5 tahun terakhir, baru dia tetapkan strategic plan ya. Strategic plan itu nanti dia akan melakukan banyak banyak implementasi strategic plan itu, seperti misalnya peraturan kebijakan yang dibuat ya, kemudian juga program ya, program setelah program ada anggaran ya, ada anggaran, terus ada kontrol ya, koordinasi kontrol terhadap semua itu, evaluasi. Itu langkah step dalam strategic plan itu.
Nah, kalau saya lihat di sini, harusnya sudah judulnya analisis eksploratif, strategik dan kebijakan penjualan kredit. Ya. Jadi prosedur itu ada dalam penjualan itu sudah ada prosedur itu. Ini saya sebutkan prosedurnya. Jadi strategik dan kebijakan penjualan kredit eh, eh, KPR ya, studi kasus pada PT Bank itu ya. Iya. Gitu. Itu yang judulnya. Dan di waktu di bab 1 mengenai latar belakang. Latar belakang itu mestinya karena ini menyangkut nanti surat evaluasi apa strategi dan kebijakan KPR dari cabang itu, maka sebaiknya di dalam latar belakang itu dimulai dengan hal sifatnya makro terkait kebijakan strategik kebijakan dari Bank BNI. Hal pertama pemetaan penjualan kredit seumum. Yang kedua, pemetaan penjualan kredit KPR seluruh Indonesia. Yang ketiga, strategic plan dari Bank BNI dalam penjualan kredit dan KPR ya. Kemudian yang keempat saya sampaikan juga bagaimana pencapaian strategic plan strategik dan kebijakan kredit di cabang ini, cabang BNI Tanjung Priok ya. Kemudian yang keempat itu berikutnya lah saya sampaikan juga ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga sudah meneliti studi kasus beberapa bank lain seperti yang saya sampaikan di bab 2 itu ada ya, tapi di latar belakang belum ada. Sampaikannya di latar belakang itu bisa penelitian si A mengenai jam kredit pasti gimana singkat aja ya. Nah, kemudian dari situ sudah analisis apa fenomena yang terjadi di BNI terkait dengan apa pembelian kredit itu apa hambatan apa permasalahan yang muncul eh, dalam pembelian kredit itu apakah kebijakannya sinkron dengan kebijakan pusat ya atau prosedurnya tidak sinkron di pusat atau gimana masalahnya gitu ya. Kan kalau di BNI itu kan standar Mas. Jadi kalau dari pusat menyatakan harus menyelakukan tahapan seperti itu sepatutnya oleh cabang. Cabang itu Iya. hanya sifatnya sangat sifatnya eh, Ikuti arahan dari pusat ya, Pak. kasus dan mungkin tergantung pada kondisi saat itu. Tapi secara umum kan sama semua cabang dengan ada berbeda. Jadi ya mungkin ada eh, kebijakan cabang yang diberikan kewenangan oleh pusat mengenai kredit KPR itu. Tapi secara umum kan sama, manualnya sama itu nggak ada beda. Dan mungkin apa seninya ya, seni mereka pendekatan kepada debitur ya, kemudian juga dalam cara mereka mendapatkan calon debitur, kemudian cara mereka memetakan calon debitur ya. Nah, itu mungkin berbeda. Tapi sekebijakan sama prosedur sama aja ya, nggak ada beda Ya. ya, nggak ada beda. Kalau sudah mengambil kebijakan strategik penjualan kredit pasti sama lah ya, sama ya, sama. Mungkin ada dua itu yang nggak sama ya. Itu kalau mau sampaikan di belakang itu sedikit ya. Nah, kemudian di bab 2 ya, di bab 2 itu kamu sebenarnya teori fokus saja terkait dengan topik kamu ya. Yang pertama tentu saja kamu sampaikan teori tentang perbankan ya, perbankan itu kemudian produk perbankan. Kemudian yang ketiga juga strategik perbankan dalam penjualan kredit seperti apa secara umum teori. Lihat di buku buku apa buku saya ada perbankan di pustaka itu pada perbankan McGraw Hill itu ada itu ya. Buku saya sama dosen Australia itu ada. Bisa kamu kutip situ ya. Sudah banyak buku lain Iya, Pak. perbankan di apa di BI Corner itu banyak sekali buku perbankan ya. Kamu kutip buku perbankan mengenai teori perbankan sama strategik perbankan. Kemudian bagaimana strategi perbankan itu menghadapi pilihan kredit ya. Dan juga teori terkait dengan bagaimana perbankan itu menghadapi penjualan kredit KPR. Ada di luar negeri ada juga KPR ada ya di luar negeri di ASEAN di itu di mana lihat di buku itu kutip buku-buku perbankan itu ya. Nah kemudian juga setelah itu bagaimana ada nggak prosedur-prosedur dalam kredit di buku itu yang sifatnya standar kemudian bagian terlibat siapa aja siapa bagian berperan dalam dalam kredit itu apakah bagian marketing bagian analisis bagian apa itu ada kamu sampaikan itu di bab teori itu
bagi-bagi terlibat dalam prosedur penjualan kredit itu. Karena dalam analisis kamu nanti akan terlihat dalam penjualan kredit di cabang itu siapa yang paling punya kualitas atau kualitas baik dalam penjualan kredit itu. Apakah peran marketing, peran analisisnya. Kadang kan lemah analisis tapi marketing kuat bisa juga, atau marketing lemah analisis kuat, atau tanpa marketing bisa juga. Melalui pusat, langsung pusat mendrop debitur ke cabang, ini tolong kamu bahas nih, kan seperti itu. Di Mandiri kan seperti itu. Mandiri itu cabang tidak mencari eh, calon debitur, cabangnya mengumpulkan dana aja, mengumpulkan dana atau mendapatkan debitur, tapi dia nggak bahas ya. Bahasnya nanti di Kanwil ya. Kalau di BNI kan lain lagi itu. Nah itu kamu sampaikan seperti itu ya. Itu nanti di bab 4 ya. Itu. Nah itu yang kemudian itu yang kamu sampaikan terus ya, apa analisis gimana, analisis komparatif gimana gitu ya. Analisis kamu sampaikan, analisis apakah pencapaian persentase dengan kredit KPR dengan total kredit di cabang itu ya dibandingkan dengan cabang lain, analisis komparatifnya, atau melihat banyaknya jumlah debitur atau banyaknya pagu ya, pagu debitur. Ada analisis yang standarnya apa yang kamu sampaikan untuk komparasi itu ya. Nah, kemudian di bab 2 itu kamu sampaikan juga apa mengenai sejarah BNI itu, jangan itu di bab 4 aja. Di bab 4 nanti ya. Ada sejarah BNI, visi misi BNI itu dikeluarkan dari bab 2, masukkan ke bab 4 nanti ya. Bab 4 ya. Bab 4 itu mungkin pertama mulailah sejarah BNI nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di dalam bab 3 itu ya, kamu lebih konkret itu step-step analisismu seperti apa itu Pak Dian, stepnya. Step-stepnya seperti apa? Bisa seperti kuesioner kamu itu, apa cuma itu aja kuesioner itu? Mencapai nggak tujuan kamu nanti dalam melihat strategik dan prosedur penyaluran kredit cabang itu, dengan pertanyaan itu tercapai nggak tujuannya? Ya, jangan nggak nyambung gitu. Ya, ada beberapa yang nggak nyambung, saya juga. Misalkan kamu hanya melihat eh, strategik dan penyaluran kredit ya, KPR. Nah, fokus KPR aja kan, nggak ada kredit umum, kredit komersial kan nggak yang lain. KPR aja, konsumsi lain nggak. Nah, di pertanyaan itu tercapai nggak sasaran kamu siapa gitu ya. Nah, siapa aku tanyakan, kalau bisa dirinci lagi, di breakdown lagi pertanyaan itu, jangan sesimpel itu ya. Di breakdown lagi lah, banyak pertanyaan ya. Terus kamu kan dalam koperasi itu kamu ambil juga peraturan kan, strategi kebijakan, nggak hanya pertanyaan itu saja kamu ajukan. Ya, kamu ambil manual prosedur penjualan kreditnya, kebijakannya, peraturan di pusat dan cabang seperti apa. Terus jangan lupa ya, itu kamu harus wawancara juga kepada cabangnya. Kepada cabangnya penting gitu ya. Karena kalau enggak, gimana tahu kebijakan? Kebijakan kan otoriternya kepada cabang gitu. Itu kebijakan. Bukan 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 laksana ya, bukan peserta penyelia kan. Itu harus juga itu. Jadi kalau bisa lebih komplit ya Mbak Dian. Tapi paling tidak ini studi kasus ini eh, beda studi kasus di S1 sama S2 di sisi kajian teori sama analisis hasil ya. Analisis kasus itu lebih dalam gitu. Pusaka lebih baik gitu. Ya. Jadi jangan sampai sesederhana itu buat ya, harus lebih lengkap itu. Dan itu juga nanti di dalam referensi pustaka, kalau bisa ada referensi pustaka tulisan Bu Nuri, Pak Pak Batara, saya juga harus kamu wajib itu ya. Wajib kamu referensi. Kalau nggak ada, saya nggak mau teken itu. Karena apa? Karena kamu belajar di IBS, tapi dosen kita nggak kamu referensi. Dosen lain kamu referensi bukunya. Kalau kita banyak buku, Bang Tara banyak bukunya, saya juga ada bukunya, Bu Nuri ada tulisan jurnal internasional segala macamnya. Kamu referensi itu ya. Karena itu membantu akreditasi program S2 MM. Untuk mempertahankan unggul itu kan harus pertahankan nih. Mempertahankan lebih berat pada mencapai ini. Harus diingat ini. Jadi kita setiap langkah di dalam program S2 itu mengarah ke bagaimana tetap unggul nih ya, tetap unggul nih. Gitu. Itu Mbak Dian. Terima kasih Bu Nuri yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Marta, masukannya lengkap banget dari bab 1 sampai terakhir ya, sampai bab
3 tadi plus bab 4 referensi bahkan. Nah, mungkin selanjutnya kita dengarkan dulu dari Pak Batara. Silakan Pak Batara. Oke, baik. Makasih Mbak Nuri, Mas Dian. Eh, Coba saya share dulu ya. Oke, ini ya analisa eksploratif terkait kebijakan dalam prosedur penyaluran kredit. Ini masuknya analisa eksploratif ini apa ya? Maksudnya adalah saya mau mendalami, Pak, mendalami terkait kebijakan-kebijakan di dalam prosedurnya itu, Pak. Jadi saya melihatnya prosedur kan sama, Pak, tapi ternyata kebijakan di cabang itu beda-beda. Nah, saya mau mengeksplor, mau mendalami lagi kebijakan apa sih yang beda di setiap cabang itu, sehingga mempengaruhi nilai booking setiap cabang yang berbeda-beda, Pak. Jadi makanya ada poin-poin yang tadi sudah dipaparkan dan sudah diinfokan oleh Pak Sparta, apakah cuma itu gitu ya. Ternyata yang saya temukan di lapangan sebelumnya memang baru sebatas itu, Pak. Saya nanti akan mencoba mendalami lagi apakah ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi nilai booking, Pak. Gitu, Pak. Jadi gini, kalau kita mau eksploratif seperti ini, kebijakan ini kan tadi disebutkan berbeda-beda. Ya nggak bisa dong tanpa benchmark. Harus ada benchmarknya. Jadi misalnya studi kasus ya di BNI di bawah misalnya kantor cabang utama itu ada berapa kantor cabang pembantu misalnya. Jadi di bawahnya itu yang kamu teliti. Kalau hanya satu, benchmarknya nggak ada. Ya, di situ. Kalau sifatnya eksploratif, berarti harus ada benchmark. Ya, harus ada setidaknya misalnya kamu benchmarknya adalah terhadap kalau kebijakan berbeda-beda, saya pikir tidak. Kebijakan, ya, jadi kan semua pedoman kredit itu sama. Ya, kebijakannya pasti akan sama. Yang membedakannya sebenarnya bukan kebijakan. Ya, kalau dibilang kebijakan itu kan levelnya ada klausul di dalam pedoman kredit, misalnya ditetapkan di dalam screening kredit itu, ya, misalnya kriteria acceptance kredit itu ya, itu dikatakan, oh sektor ini, segmen ini tidak bisa diberikan kredit. Nah, tapi kalau kita bilang, oh ini karena ada kebijakan, dia adalah nasabah existing yang memiliki potensi, nah itu baru kebijakan. Tetapi kan pedomannya sama, gitu. Jadi berbeda ya, kebijakan itu ada klausul yang menyimpang yang dilakukan dari pedoman standar. Ya, itulah sepanjang saya jadi bankir seperti itu pemahaman saya karena dia memiliki kriteria acceptance kreditnya. Ya, coba nanti ini ditinjau ulang judulnya. Karena kalau kita lihat ke bawah ya kalau misalnya kebijakan berbeda ya bukan hanya pada kantor cabang, tapi nanti kamu lihat di kantor cabang itu kan ada kantor cabang pembantu di bawahnya. Berarti benchmarknya kantor cabang, tetapi studi kasusnya adalah pada KCP-KCP-nya. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyaluran kredit itu sepanjang pengetahuan saya, untuk KPR itu kan masuk dalam consumer loan ya.
Betul, Pak. Konsumer. Nah, kalau dia masuk consumer loan, berarti kan ada khusus divisi atau unit bisnis consumer loan yang ditempatkan di kantor cabang utama, sedangkan kantor cabang pembantunya adalah sebagai booking office. Ya, seperti itu. Nah, nanti coba dilihat dulu bagaimana keterkaitan antara kantor cabang, ya karena kantor cabang itu kan di situ ada bisnis unit. Tadi kata Pak Sparta kan cabang itu hanya mikirkan funding. Kantor cabang funding itu adalah kantor cabang, ya, baik itu di KCP maupun di unit maupun di kantor cabang utama. Tetapi pelaksana kredit itu adalah unit-unit bisnis. Makanya ada korporasi, ada commercial banking, ada business banking, ada UMKM, ada consumer loan. Nah, consumer loan itu kan masuk juga di bawahnya Direktorat Consumer Loan. Misalnya kita bicara ada kartu kredit lah dan sebagainya. Ya, jadi nanti coba nanti didiskusikan sama Bu Nuri ya masalah judul. Ya, kemudian kalau kita citasi ini ya, ini kan ada daftar isi dulu ya, latar belakang penelitian, identifikasi masalah. Ini apa masalahnya gitu loh. Kalau kita mengidentifikasi masalah, kemudian kita dapatkan masalahnya. Jadi identifikasi dan ya problem statement. Kalau hanya kita mengidentifikasi, berarti kita belum mendapatkan apa masalahnya. Kemudian di sini, kalau misalnya kita buat problem statement, bukan dalam kalimat tanya, berarti Anda bisa memasukkan pertanyaan riset question. Ya, setelah riset question masuk, baru Anda bicara tujuan dan manfaat penelitian, dan ada 1.5 jadinya di sini sistematika penulisan. Ya, kemudian kita masuk ke kajian pustaka. Ini kan 21 ya. Kalau 21 ya ngapain pakai 21 gitu. Ya, jadi ini tetap ini dua di sini definisi pembiayaan kredit. Lantas apa ini? Dua-duanya apa? Oh, iya, iya. Karena saya melihat definisi pembiayaan kredit langsung. Filosofi teori kredit itu seperti apa belum masuk. Iya kan? Di situ. Karena kita tadi judulnya tadi penyaluran kredit, berarti apa sih fungsi bank? Dia sebagai lembaga intermediasi. Belum ada dibahas di sini. Hanya dibilang definisi pembiayaan kredit, tujuan dan fungsi kredit, pengertian analisa kredit, unsur-unsur. Ya, padahal kan teori-teori kredit itu kan misalnya kita berbicara Fordyce Principle, ya ada 10 ya budaya kredit misalnya. Ini nggak muncul. Ya. Nah, kemudian tadi kalau kita katakan studi kasus penyaluran kredit kepemilikan rumah, berarti kita hanya bicara KPR, ya. Tetapi kita harus mendudukkan masalah dulu. Misalnya kalau di sini ya, ini cara citasinya juga nggak jelas, nggak ada tahunnya. Oh, Ya, cara citasi. Kalau kita bicara dari kebutuhan primer misalnya, ya bisa saja kita masuk lewat teori Maslow. Orang hidup beraktivitas itu membutuhkan sandang, papan, pangan. Baru nanti Anda bicara, oh kebutuhan eh, sandang papan, kebutuhan papan itu berapa di Indonesia? Bicara dulu makronya. Oh, di Indonesia itu orang yang memiliki ini sekian. Nah, distribusinya nanti per
provinsi, dari provinsi nanti kamu bicara ya DKI, dari DKI baru bicara mengenai wilayah yang ada di Tanjung Priuk ini. Tanjung Priuk ini Jakarta apa? Bagaimana posisi? Ya, kalau kita katakanlah ini di Tanjung Priuk, mana ini sebentar ya. Tanjung Priuk berarti ini masuk daerah mana? Jakarta mana? Bagaimana positioning kredit KPR di Jakarta itu, Tanjung Priuk ini? Itu harus diungkap supaya kita tahu posturnya seperti apa. Ya. Nah, setelah itu ya kita masuk di sini nih, dikutip dari Tribun ya, dari sini nih langsung aja, jangan pakai dikutip ya. Bila perlu bisi sumbernya ditaruh di sini di catatan kaki. Ya jadi menurut atau misalnya generasi muda menilai saat ini makin sulit mendapatkan sebuah rumah dikarenakan harga rumah tidak disepadan dengan pendapatan mereka. Sri Mulyani tahun berapa mau dibikin sumbernya langsung dibikin di sini satu kalau dari Tribun. Jadi cara citasinya ini nggak seperti ini. Kemudian juga di sini masyarakat berpenghasilan rendah saat ini tidak memiliki tempat tinggal. Ini datanya mana? Klasifikasi pendapatan itu bagaimana? Itu kan di BPS ada datanya. Ambil dari BPS ya. Karena di situ ada kebutuhan berapa yang belum punya rumah, distribusinya bagaimana, ya. Itu harus diungkap dulu untuk mendapatkan sasaran target pasarnya. Nah, di sini ini kan ada tempat tinggal ditempati. Ini tadi ini saya coba edit pindah ke bawah kayaknya pecah-pecah gitu ya. Nah, ini misalnya kita ini grafik satu-satu misalnya. Ini kan kita bicara kan BPS, tapi kan data ini kan masih lebih banyak milik sendiri, kontrak sewa, bebas sewa. Tetapi kan ini narasinya kan hanya presentasi, bukan berbicara berapa orang. Sekian persen itu berapa orang. Kemudian ini sifatnya apa ini? Tadi saya nggak tahu ini nasional atau berapa. Kalau nasional kamu bisa gambarkan masuk dari nasional, masuk ke provinsi, dari provinsi ke kota, ya, baru mengerucut kepada cabang Anda. Nah, karena apa? Karena pemberian kredit KPR itu kan bisa lintas daerah, lintas geografi. Anda di Jakarta Utara misalnya bisa saja bisa memberikan kredit Jakarta Selatan, di Jabodetabek, ya. Jadi lingkup pasarnya diperhatikan gitu, ya. Padahal di sini kan disampaikan misalnya DKI merupakan provinsi proporsi sekian, tetapi jumlahnya berapa? Ya, kalau hanya presentasi kita tidak ini. Nah, kemudian masuk di sini otoritas kita bicara kaum generasi muda melakukan rumah antara lain program 1 juta rumah. Ini siapa yang ngomong nih? Sumbernya nggak jelas ini. Ya, jadi sumbernya ini harus jelas. Sumbernya. Jadi kita nggak bisa ngutip ya. Jadi kelemahan daripada katakanlah penulis-penulis di Indonesia itu nganggap tulisan orang itu tulisan seenak udelnya aja ngutip gitu loh. Ya, jadi ini tolong diperhatikan. Ini siapa sumbernya? Nggak jelas. Ya, ini siapa yang membuat programnya? Validitas ini apa? Nah, ini nggak jelas. Jadi tolong dilengkapin. Kemudian juga tadi di sini posisi. Ini kan kalau tadi Anda menggunakan diagram, bikin di sini diagram 1, 2. Judulnya apa? Ini kan nggak ada kepalanya ini. Ya, katakan di sini diagram 1 tuh atau gambar 1, 2 posisi pinjaman kredit. Ya, ini kan kredit nih. Nah, kalau kita bicara ini kredit apa ini? Ini Bank Umum Persero.
Berarti kan sebenarnya kalau kita bicara Bank Umum Persero, BNI-nya berapa? Cabang itu berapa? Ini bisa dijadikan satu satu tampilan data gitu loh. Ya, nggak usah. Jadi nggak usah bikin, misalnya Anda bikin produk kepemilikan rumah KPR pada BNI. Nah, ini dikutip, jangan seperti ini, citasinya nggak boleh seperti ini. Nah, kalau kita bicara ini kan bicara objek penelitian sebenarnya, bukan bicara latar belakang. Hmm. Nah, triangulasi di sini tabel ya udah benar ya, sumber nanti ini hurufnya ini ya 10 ya di sini. Nah, suku bunga kredit perbankan, bunga KPR ya, apakah benar sama BNI, Mandiri, BRI sama ini bunga KPR-nya, bunga non KPR? Kalau mau dapat data ini, jangan ngambil dari OJK, ngambil dari situs dia. BNI berapa, Mandiri berapa, BRI berapa, ini pasti beda. Karena dia SBDK-nya masing-masing berbeda. Ya, kalau SBDK-nya berbeda, tentu ini akan berbeda. Ya, kemudian kenapa harus ngambil ini? Ya, Sebagai bahan perbandingan, Pak. ya kenapa nggak ngambil semuanya gitu loh datanya? Atau di klaster, klasternya bagaimana caranya? Tingkat suku bunga bank yang ada di Jakarta Utara. Hmm. Ya, kita harus segmented karena Anda kan sudah di kasus ini. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian misalkan tabel di atas, nah berarti kan ini kan harusnya tadi tabel 1 2 bicara sini tabel 1 2 memilih KPR BNI. Selain tingkat ini, ditawarkan BNI relatif bersaing dan sangat berpotensi untuk meningkatkan. Ini kan kualitatif. Apa angkanya? Landasannya apa ini? Harus tahu dong, ya. Karena kita bicara tingkat suku bunga, tahu-tahu kita bicara di sini tabel di atas bukan bahwa Anda kan nggak ada kesimpulan di sini. Kok udah menyimpulkan, belum melakukan riset tapi sudah menyimpulkan. Tingkat suku bunga PR yang ditawarkan oleh bank ini relatif bersaing, sangat berpotensi untuk meningkatkan. Nah, ini apa? Bersaingnya itu apakah karena hanya pricing? Hmm. Kalau kita bersaing itu berapa penetrasi BNI di Jakarta Utara atau di DKI? Jadi nggak masuk dia, ya. Jadi kita mau persaingan bukan bicara pricing dulu, tapi kita berbicara berapa potensi bisnis KPR di geografisnya. Baru berbicara mengenai ini kan relatif bersaing ya terhadap pricingnya dibandingkan dengan bank-bank lain. Kalau kita misalnya mengatakan BNI, Mandiri, BRI, BTN sama pricingnya, ya berarti kan dia tidak compete, dia tidak bersaing pricingnya, itu artinya. Dia hanya bersaing kepada apa? Kepada bank swasta, ya. Nah, jadi nanti tolong ini di selainnya, kemudian selain tingkat ini menambahkan strategi lain dapat dilakukan perbankan dalam menarik nasabah antara lain dengan memahami perilaku konsumen. Nah, ini hati-hati Anda menggunakan kata strategi. Strategi itu ada 4 level, ya. Rahayu menambahkan, bukan berarti si Rahayu ini sudah benar. Jangan-jangan judulnya juga aneh ini nanti ini. Menambahkan strategi lain. Jadi kalau memahami perilaku konsumen itu bukan strategi, gitu. Strategi itu ada strategi corporate strategic, bisnis strategic, fungsional strategic, dan operasional strategic. Itu kita bicara strategi. Tidak ada kita bicara kepada memahami perilaku konsumen. Itu bagian daripada strategi. Tolong direview ini. Ya.
Kemudian kita bicara perbankan membuat prosedur pelayanan baik dan sarana pasar yang mendukung nasabahnya. Kebijakan hasil SLIK, konser, kantor, dan bla bla bla. Ini kan satu kalimat nih ya. Iya, Pak. Nah, melampaui perilaku konsumen pada perbankan dapat memprosedur dan pelayanan yang baik, sarana dan perasaan mendukung nasabahnya. Tiba-tiba Anda masuk kalimat baru tapi nggak nyambung ke atas. Apa hubungannya ini? Prosedur pelayanan tiba-tiba Anda bicara kebijakan hasil SLIK. Nyambung nggak ini? Coba dipikirkan dulu. Ya, jadi kalau Anda baca Kopingho, bicara cerpen, itu kan semuanya mengalir dengan enak gitu loh. Jadi nyambung dia dari atas ini ke bawah ini nyambung. Enggak tiba-tiba, kalau ini kan kita tiba-tiba ganti gigi nih, pindah ke topik lain. Enggak nyambung dia. Kalau dia pindah alinea, pindah topik sih mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini masih dalam satu alinea. Tiba-tiba berubah. Anda bicara slick. Ya, jadi ini penataannya tolong dibaikin ya. Nah, identifikasi masalah. Ya, Anda bicara data ya di sini pada periode 2020 bla 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 bla, tapi ini sumber datanya nggak ada. Nih, mana nih sumber datanya? Walaupun misalnya Anda katakan misalnya ini kan KPR wilayah 12, berarti Tanjung Priok masuk, Iya, Pak. ya kan? Nah, ini kan data yang ada pada cabangnya yang regional 12. Data pesaing mana? Saya mencoba membandingkan dengan BNI cabang lain, Pak. Jadi pesaingnya itu antar sama BNI di wilayah 12, Pak. Jadi Ya memang enggak dong. Hmm. Kalau kita mau bersaing itu kepada bank lain, bukan sesamanya. Oh, Kalau kita bicara internal, berarti kan kita berbicara Anda bisa capai target apa enggak. Karena persaingan itu bukan persaingan dengan diri sendiri, tapi persaingan itu dengan bank lain. Maka berapa potensi di sana? Kalau kita bicara dengan masing-masing cabang ini, misalnya Tanjung Priok, ya kan? Ini kan masih ada di bawahnya nih. iya, Pak. Apakah semua proses KPR dilaksanakan di sini? Tidak, Pak. Itu setiap cabang punya proses sendiri-sendiri, Pak. Makanya bersaing di antara cabang-cabang itu, Pak. Jadi ya Agak tadi saya lucu katakan juga ya. memang kebetulan Persaingan kebijakan. antar cabang. Iya, Pak. Padahal musuh Anda bukan cabang Anda, orang lain juga musuh gitu, bank lain. Betul, Pak. Betul. Kenapa nggak segmennya yang kamu lihat gitu loh? Kalau ini Hmm, kan laporan pencapaian. betul, Pak. Kalau ini adalah progres yang dicapai oleh masing-masing cabang untuk mereview kinerja daripada KPR misalnya. Ya, tapi kan kita tidak tahu pesaingnya siapa ini, segmennya gimana ini. Segmennya udah jelas ya tadi consumer loan ya. Nah ini booking KPR BNI. Berarti kan ini antar cabang. Betul. Berarti ini laporan kinerja cabang. Ya, di bawah wilayah 12, Pak. Betul. Iya kan? Ya. Bukan kita, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus di sini membenchmark juga pesaing kita siapa. Berapa banyak sih pemain di sana? Itu ya. Nah, kemudian sama aja ini. Nah, kemudian ini di atas menulis tertarik. Nah, sebenarnya ini kan bagian daripada ya, kalau ini masih di chapter 1 enggak ini? Satu-satu toh. Nah, saya tidak melihat juga masalah ini kok sebentar ya. Gua bingung juga jadinya ngelihat ini. Nih, identifikasi masalah. Padahal ini sebenarnya ada di latar belakang ini.
melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penyaluran kredit. Nah, tadi kamu bicara identifikasi masalah, tiba-tiba di sini bicaranya apa? Bicaranya merumuskan pertanyaan penelitian. Nggak relevan kan dengan subjudulnya. Kalau Anda bicara identifikasi penelitian, mana dia identifikasinya? Tidak ada di sini. Ini hanya paparan aja. Nah, tapi kemudian langsung bicara di sini berdasarkan latar belakang, uraian. Nah, sebenarnya kan kalau Anda mengarahkan ini, Anda kan bicara ini di latar belakang, bukan di chapter 2. Bukan di subbab identifikasi masalah. Ini harus pindah naik ke sana latar belakang. Nah, kalau misalnya kamu bicara misalnya ini identifikasi masalah, ya kan? Berarti kan kamu bikin pertanyaan permasalahan berbeda. Nah, apakah kebijakan-kebijakan strategi yang diambil dari prosedur penyelenggaraan KPR yang diterapkan setiap cabang berbeda? Berarti kamu harus ambil ya setiap cabang, bukan hanya kantor. Kalau kita bicara cabang berarti bukan hanya di kantor cabang Tanjung Priok, iya kan? Karena ini berbeda, berarti kamu punya benchmark cabang-cabang yang tadi kemukakan di sini di dalam regional 12 ini. Iya, Berarti kamu betul. benchmark ke sini. Iya, betul, Pak. Jadi artinya apa? Lebih bagus bicara ya studi kasus pada regional 12. Baru kamu bisa melakukan ini. Oh, oke. Bukan di Tanjung Priuk. Kontennya apa? Cabang ini. Supaya kamu tidak masuk kepada cabang pembantu. Iya. Lebih ribet lagi, lebih banyak. Kalau masuk cabang pembantu ya nggak apa-apa. Berarti fokus Tanjung Priuk dengan cabang pembantu. Oh, Benchmarknya adalah rata-rata ini. iya. Gitu ya. Jadi nanti tolong latar belakangnya dirubah strukturnya, identifikasi. Ya, kalau misalnya identifikasi ini dibedakan, judulnya sesuai, jangan kontennya berbeda. Kalau kita misalnya mengatakan identifikasi masalah, berarti di sini identifikasi dan pernyataan atau problem statement di sini. Identifikasinya sendiri, masalahnya sendiri. Kalau masalahnya mau bikin dalam kalimat tanya, ya silahkan. Berarti kamu menjawab apa nanti? Riset itu adalah untuk menjawab pertanyaan masalah. Tapi kalau problem statementnya kamu bikin dalam bentuk kalimat statement, pernyataan, maka dimunculkanlah pertanyaan penelitian. Hmm. Sehingga riset ini menjawab pertanyaan penelitian. Gitu ya. Nah, kemudian tadi ya sudah ya sistematikanya dan ininya tadi harus dianu ya. Nah, ini kajian pustaka Ya, Pak. ya. Anda langsung bicara definisi pembiayaan kredit. Anda harus berbicara apa itu perbankan. Tadi udah disinggung juga sama Pak Sparta ya. Ya. Jadi kalau misalnya apa itu terjadinya kredit itu bagaimana? Mekanisme kredit seperti apa? Jangan langsung definisi kredit ya. Mohon maaf ya. Tolong ini dibuang ini orang ini. Kasmir ini nggak jelas ini ilmunya, bingung saya ngelihatnya. Jangan pakai Kasmir lah. Saya sudah rekomendasikan di S2 itu jangan pakai Kasmir. Ya, nggak jelas ilmunya. Karena apa? Seolah-olah semua itu buatan dia itu. Nggak pernah menghargai penulis lain untuk mensitasi. Baik, Pak. Ya, dan ada salah gitu. Camel misalnya sudah nggak digunakan, hanya mulai 2012 nggak dipakai atau dinyatakan lagi.
Ya, padahal misalnya sudah tidak seperti itu. Jadi tidak update itu ya. Nah, nanti ini bicara mengenai bukan definisi pembiayaan kredit. Anda bicara ya intermediasi. Baru muncul Anda bicara mengenai kredit dan dana di situ. Baru masuk ya terhadap tujuan definisi pembiayaan kredit. Jadi tujuan fungsi kredit ya nanti kalau Anda bicara bank, apa sebenarnya tujuan bank itu? Manfaat bank itu ya sistem pembayaran, ya transformasi aset dan sebagainya. Itu harus muncul dulu di teorinya supaya bisa menutupin konten-konten yang mau dibahas, ya. Kemudian juga ya ini sisi jenis kredit dan sektor usaha. Coba disesuaikan lah ini nggak ada yang mereferensi sumbernya. Ya jangan kita seolah-olah mengarang sendiri. Gunakan referensi, gunakan peraturan, ya seperti itu. Oh, pengertian analisa kredit, tujuan analisa kredit. Nah, kemudian masuk kepada coba diperbaikin lah, ya nggak ada yang pakai sumber. Misalnya ini unsur-unsur kredit, bagaimana mekanisme kredit itu belum ada. Ya, ini literatur terdahulu. Ini ya KCP, Watampone, macam-macam lah ini ya. Penyaluran pembiayaan KPR. Nah, ini coba ini digunakan ya. Ini digunakan sebagai previous riset di latar belakang untuk mendapatkan isunya apa di sana, kemudian previous risetnya apa, ambillah dari sini dikutip apa pendapatnya, baru gap risetnya apa. Karena dia tidak ini sifatnya studi kasus ya nggak usah bicara gap riset, bicara saja apa yang menjadi ya problemnya tadi di sana. Nah di sini ya. Kemudian masuk ke chapter. Oke, sebenarnya kalau kita bicara objek ini masuknya di chapter 3, objek penelitian. Ya, tidak di chapter 2 karena chapter 2 tinjauan pustaka. Kalau di sini sejarah singkat berarti objek penelitian yang dikemukakan. Nah, ini bab 3 metodologi, desain objek penelitian. Nah, jadi saya sih ya kalau Anda melakukan studi kasus itu skema penelitiannya mana? Nggak ada di sini saya lihat. Jadi kalau di sini data sekunder, teknik pengambilan sampel, pengamatan, wawancara. Nah, pengamatan wawancara ini ada nggak anunya, formatnya? Udah dibuat Sudah, nggak? Pak. Sudah, Pak. Tapi belum dituangkan di situ, Pak. Coba direstruktur ulang ini ya, struktur operasionalisasi pertanyaan. Di sini kan misalnya skemanya dulu dibikin, skema idenya apa, ide risetnya apa, atau idenya itu, kemudian sampai apa tuh detail yang dilakukan sampai Anda mendapatkan atau melakukan ini. Skemanya seperti itu. Nah, ini kan nggak ada, udah selesai gitu ya. Jadi tolong ini jadi kalau studi kasus itu coba lihatlah Yin ya, Yin, kemudian siapa lagi ya yang studi-studi kasus lah lihat. Ya, jadi kalau analisa data pengelompokan tematik dari respon didapatkan, ini apa ini? Formatnya seperti apa? Kita nggak tahu ini pengelompokan tematik dari respon yang didapatkan. Ya, apakah tadi ini dianggap tematik? Bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Ya, ini sesuai dugaan awal penelitian maka disusun dugaan awal penelitian maka disusun. Nah, dugaan awalnya apa sih? Disusun beberapa tema sebagai tuntunan dalam melakukan interview sebagai berikut. Kebijakan sklik. Ini kan
topik yang mau dibahas, tapi apa yang mau ditanya itu apa ya? Nggak ada. Saya ngelihat coba ini. Ya, coba nanti dicek ulang deh ya. Kayaknya masih banyak kekurangan di sini saya lihat. Skematiknya seperti apa, nggak ada, sumber-sumbernya juga. Ya, di sini banyak nama-nama referensi. Ini jangan pakai daftar pustaka lah, pakai referensi supaya semua yang ada di sini ada pada badan tulisan. Ini banyak yang tidak masuk saya lihat. Jadi kalau referensi itu ada di sini, ada di badan tulisan. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, pas. Ya, jadi perlu saya pikir ya, perlu nanti direformulasi ulang, apakah pada regional 12, apakah kepada Tanjung Priok objeknya dengan KCP-KCP di bawahnya. Ya, mungkin itu dari saya, Bu Nuri, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Batara atas review yang sangat detail. Intinya memang kedua ini Suaranya putus-putus, Bu Nuri, maaf. Suaranya hilang ya? Hilang suaranya. Langsung keluar. Pak, jaringan. Benar, putus-putus, Pak. Jaringannya mungkin, Pak. Ini di mana, di kampus atau di mana itu? Sedang di rumah sakit, informasi terakhir, Pak. Di rumah. Oke, mungkin Pak, karena ini ada lagi satu lagi, Ya, ya karena mau mengingat Jumatan, jadi mungkin ya, oke. kita selesaikan di sini dulu ya Pak ya. Ya, ya, ya Pak, Nanti betul si siap. Pak Diannya nanti tolong koordinasi dengan Bu Nuri ya. Baik, Pak Batara. Baik, Ya, terima kasih masukan. Pak Oke, Batara, Mas. ya, baik. Terima kasih Pak Sparta, ya, terima kasih sama-sama Mas Pak Dian Batara. Triana. Makasih banyak. Ya, semoga ini bisa dilanjutin, tapi koordinasi dulu karena masih banyak hal yang perlu dibenahi ya. Ya, Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih. Izin Pak ya, Pak ya Sparta. Pak. Ya, Izin sama Pak. Pak. Ya, Baik, Yo makasih terima kasih banyak. Pak. Pak Batara, Pak Sparta.